saya Amin Lestari, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Diah Sulistiawati MPD. Saat ini saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu penerapan disiplin positif di SD Negeri Peloman 2, di mana dengan penerapan diseminasi budaya positif ini diharapkan seluruh warga di SD Negeri Peloman 2 menjadikan disiplin positif menjadi sebuah karakter ataupun ciri khasnya. Berikut ini adalah video aksi nyata modul 1.4 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Amin Lestari, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Peloman 2 yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Peloman 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan Ramadan di SD Negeri Peloman 2. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah hari. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pendidikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga inti materi, yang keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Maisarah. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga yaitu inti materi. Penyampaian aksi modul 1.4 berjudul penerapan budaya positif di SD Negeri Peloman 2 oleh beliau Ibu Amin Lestari SPD MPD selaku Kepala SD Negeri Peloman 2 Gembolong.
Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya pada saat hari ini Selasa 28 Mei 2024. Saya Amin Lestari sebagai CGP Rekognisi Angkatan 10 akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Perumahan 2, di mana sebenarnya untuk SD Negeri Perumahan 2 kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan budaya positif, hanya mungkin kita belum tahu bahwa itu bagian dari budaya positif. Ya, di sini ya, saya buatkan kartu pembuka terlebih dahulu. Nanti teman-teman bilang cakep. Ya, terima kasih. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Berkunjunglah ke kota tua. Cakep. Berhitung 1, 2, 3. Cakep. Jadi segera kita buka. Ya, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan aksi nyata ini, karena kita sudah mempunyai kombel. Kita melaksanakan kegiatan kombel kita yang aktif setiap bulan. Ini bulan Juni kita melaksanakan kegiatan yang ke-5. Untuk selanjutnya, untuk penyemangat training dulu, mohon Bu Maisaroh yang pegang mic-nya, karena memang saya selain tidak pandai bernyanyi juga memang baru pilek. Monggo Bu Maisaroh ke depan pegang mic-nya, semua berdiri ikut menirukan. Berbahagia, hari ini kita belajar bersama. Sikap kasih Malaya, meskipun capek hatiku bahagia. Datanglah ke Jayapura, kita belajar dengan bagus bersama. Madura sampai Papua, musik yang rapi lalu kita berdoa. Berbahagia, hari ini kita belajar bersama. Sikap kasih Malaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan bagus bersama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Ya, terima kasih. Nanti masih ada gerakan-gerakan selanjutnya ya. Terima kasih untuk menumbuhkan semangat dan untuk menambah kesungguhan semuanya pada siang hari ini. Ya, untuk yang pertama saya sampaikan kesepakatan kelas ya, sebagai fasilitator sekaligus CGP Rekognisi. Setiap pertemuan dengan CGP, walaupun kesepakatan kelas itu sama, tetap saya bacakan. Ya, jadi kesepakatan kelas ini saya bacakan. Kalau di sini karena saya hanya menyampaikan, kita tidak ada kelas, sehingga ini saya buat sendiri. Di sini kesepakatan kelas yang saya buat, berdoa sebelum kegiatan dimulai. Alhamdulillah tadi kita sudah membuka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Kemudian nanti waktu presentasinya 60 sampai 120 menit. Jadi mohon maaf nanti ketika ada kepentingan dua budget yang tidak bisa ditahan, silakan angkat tangan untuk izin ke belakang. Kemudian jika ada pertanyaan, angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian aktif dalam kegiatan, mengikuti kegiatan dengan penuh kebahagiaan, lupakan sejenak berbagai persoalan yang terkait dengan murid atau keluarga kita. Di sini kita harus bahagia. Kemudian di sini ada 6 konsep utama modul budaya positif. Jadi teman-teman nanti ketika memasuki CGP itu nanti ada modul 1, di mana modul 1 ada 4 modul. Modul 1.4 budaya positif ada 6 subpoin yang akan dipelajari.
Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada restitusi yang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Akan kita bahas satu per satu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini, pertama, perubahan paradigma baru. Kita selalu mendengar kita harus memahami perubahan paradigma baru. Perubahan ini akan melahirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, ya, melalui pembelajaran berdiferensiasi, membuat kesepakatan kelas, dan berbagai proyek pembelajaran dengan aset yang tersedia di lingkungan sekitar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila mempunyai 6 elemen dasar. 6 elemen dasar nanti sub-elemennya banyak sekali. Ya, untuk profil pelajar Pancasila, saya yakin Bapak Ibu utamanya yang wali kelas itu sudah hafal karena diberikan kepada anak didiknya, dan saya minta juga kepada guru mata pelajaran juga wajib hafal. Karena apa? Karena ini karakter yang akan kita tanamkan kepada siswa kita. Ketika mereka sudah hafal, pasti selanjutnya bisa untuk diterapkan. Jadi sekarang saya minta kepada Bu Dati atau Bu Sania, silakan semuanya menirukan biar semuanya yang di sini belum hafal juga bisa hafal. Monggo Bu Dati, Bu Sania. Ini mari Bapak Ibu kita berdiri terlebih dahulu. Nanti sambil kita kok tangan ya. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepikiran luar, gotong royong energi, kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepikiran luar, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu guru boleh duduk kembali. Ya, terima kasih untuk lagunya agar semuanya nanti bisa ketika tidak urut Bu ya, tidak apa-apa ya, profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, kreatif, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis. Namun rata-rata untuk yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini yang nomor 1. Kemudian di sini. Ini ya Bapak Ibu, saya minta lakukan kegiatan ini ya, karena saya menyatakan saya kira dunia 2 juga, tapi ternyata kita bekerja terus seperti ini saya berhadapan 2 juga. Saya berhadapan 2 juga. Kalau yang sebelah selatan ya, yang sebelah selatan itu Anda di sini ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A ini nanti yang selatan ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, baik kiri kanan atau kiri bebas. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu dalam kepala tangan itu menginginkan sesuatu yang sangat berharga. Ya, sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda.
tak istri tercinta, suami tersayang, anak soli-solika, emas, berlian, entah apapun dalam kepalan tangan yang sebelah selatan. Kemudian sekarang yang sebelah utara, tugas B, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B nanti, ya, boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik, bahkan menawarkan Anda uang, merayu, menyogok, ya, untuk Anda agar bersedia membuka harta yang sangat berharga tadi. Mulai hitungan ketiga, silakan nanti laksanakan aksi rayu atau menghardik atau atau memarahi, monggo, mengintimidasi, monggo, biar sih. Silakan mau membuka kepala tangannya, apakah berhasil atau tidak? 1, 2, 3, monggo, silakan lakukan pembukaan tangan kepala Anda. Tangannya diangkat, kalau tangannya diangkat oleh kelihatan dalam mata Anda. Apakah berhasil atau tidak? Saya hitung 3, nanti berhenti ya. 1, 2, 3. Sudah selesai kegiatan saudara membuka saudara bulan, sudah selesai. Kita masuk ke pertanyaannya. Apakah A atau B membuka kepala tangan Anda untuk yang saya kelompokkan 1, 2, 3, 4? Apakah busanya berhasil dibuka kepala tangannya oleh Bu Putri? Tidak. Apakah kelompok B Bu Meta berhasil dibuka oleh Bu Maisarah? Bu Maisarah menggunakan rayuan atau hardikan? Gelitikan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Bu Ani menutup atau membuka? Tetap menutup. Kenapa? Alasannya apa Bu Ani? Saya harus pakai badan. Harta ya masa. Karena bayang Bu Ani kepala tangannya tadi Pak Heri atau tangannya ya? Oh enggak. Jadi begitu berharga sekali berat. Bu Rini menggunakan metode apa tadi? Menggelitik. Tidak dengan menyogok. Oh kalau kau. Oh iya. Berarti nanti menakutkan kalau mau. Ya kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan, siapakah? A. Ya. Selanjutnya di sini Dr. William Glaser melalui choice theory merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, jadi tetap tadi yang memegang kendali adalah yang mengepalkan tangan. Apalagi ketika itu hal yang sangat berharga. Nah, di sini apa hubungannya dengan siswa atau murid kita terkait dengan disiplin ya di sini? Beberapa miskonsepsi yang terjadi ya. Rata-rata guru itu mempunyai bayangan bisa mengontrol murid. Ini ternyata adalah ilusi. Pada kenyataannya, murid mempunyai hak memilih. Kedua, guru tidak bisa memaksakan kehendak. Ketiga, guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Namun ketika saya masuk kelas, murid-murid saya juga melaksanakan perintah saya, Bu. Ya, motivasinya pasti ada. Ya, jadi mereka melakukan apa yang kita minta itu bukan karena kita berhasil menjadi pengontrolnya murid. Ini hanya sebuah ilusi. Ini miskonsepsi yang pertama. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif bujukan itu efektif dan bermanfaat.
bujuk. Ini sebenarnya penguatan positif, tapi ternyata tidak efektif dan tidak bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Kenyataannya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Kedua, murid mempunyai hak menolak bujukan. Ketiga, murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Nanti selain guru tersebut yang hobinya membujuk, dia merasa tidak nyaman, dia hanya memilih guru tersebut. Jadi miskonsepsi ini harus kita pahami. Untuk miskonsepsi yang selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ternyata ini adalah ilusi. Kenyataannya, mengkritik dan menyalahkan murid tidak menguatkan, namun melemahkan. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Kemudian adanya krisis identitas dan identitas gagal pada murid. Jadi ketika kita memberikan saran tapi yang pedas, itu sebenarnya murid diam, tapi ternyata lemah dia dalam nanti posisinya. Dia akan mempunyai, oh ternyata saya bisa, oh ternyata saya tidak pintar, seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang keempat di sini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Pada kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak efektif dan bertahan lama. Murid dapat sewaktu-waktu berubah. Guru di kantor akan dapat. Karena tadi ya, kita memang tidak bisa memaksa. Kemudian yang ketiga, memaksakan kehendak itu akan menyebabkan permusuhan guru dan murid. Kita mungkin sudah lupa, tapi murid akan selalu ingat. Ini dikatakannya. Apalagi ketika di rumah, ya, orang dewasa memiliki hak memaksa. Kakak itu merasa adiknya itu tempat untuk disuruh. Ini paling benci adiknya, karena merasa ibuku ngekone aku terus, aku ngekone adikku. Merasa orang dewasa bisa memiliki hak memaksa. Padahal ini hanya sebuah ilusi. Nah di sini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol kita harus bisa menjadi pelaku dalam teori kontrol, bukan stimulus respon. Yang pertama dari stimulus respon, orang menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Ya, untuk teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Berdasarkan teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat satu titik di tengah HVS putih saja, setiap orang pasti mempunyai pemikiran atau memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal berdasarkan teori kontrol, ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketika kita rapat ada 5 orang, pasti juga ada 5 pemikiran. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan seorang pencuri, seorang penjahat juga mempunyai tujuan. Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya. Berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Melalui tadi kegiatan cobalah buka, orang lain tidak akan mungkin bisa membuka kepala tangan Anda ketika Anda bisa mengontrol diri Anda, bukan karena kontrol orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata berdasarkan teori kontrol, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Apalagi saya ketika minta di dalam rapat sebagai kepala sekolah untuk disiplin mungkin. Yang saya hanya bisa menyampaikan, sementara yang bisa melakukan mengontrol diri Anda atau teman-teman semua ya hanya teman-teman sendiri. Tidak mungkin saya bisa menjadikan Bapak Ibu menjadi disiplin jika Bapak Ibu dalam dirinya belum ada kontrol
Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pertama memang dibujukan, ketika gagal itu nanti kita paksa. Berdasarkan teori kontrol seharusnya kita berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, mencari titik tengah, win-win solusi. Kemudian untuk yang stimulus respon, model berpikir menang kalah. Ada orang-orang yang berpikirnya seperti ini. Jadi ketika saya menang, orang lain harus kalah. Padahal bisa menggunakan teori kontrol, model berpikir menang. Ini perubahan paradigma yang harus kita mulai dari sekarang setelah kita mempelajari ilmu dalam disiplin positif. Mana kata disiplin? Ya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbaik yang di benak kita? Ya. Rata-rata ya, yang terlintas dalam pikiran kita itu adalah disiplin itu tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ya, itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Bahkan hukuman ini ketika memang benar-benar tidak ada jalan, merupakan alternatif yang terakhir. Ya, kalau perlu memang tidak digunakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini budaya kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Padahal Bapak Pendidikan kita Diajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan segala situasinya. Tetapi itu akan sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajib penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan pendidikan itulah yang harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi nanti ketika kita belajar kemudian dimaknai merdeka yang semerdeka-merdekanya sebebas-bebasnya, itu juga salah. Ya, kita harus berpegang bahwa disiplin ya, disiplin ini kita mempunyai disiplin diri sendiri dulu. Baru nanti kita bisa memberikan teladan kepada lingkungan sekitar kita. Kemudian masuk ke disiplin positif. Apakah disiplin positif di sini? Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman, tanpa hadiah. Ya. Selama ini kita memberikan reward atau penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Dalam kurikulum merdeka, dalam pembelajaran PDP, hadiah dalam bentuk apapun itu bukan hal yang positif. Karena apa? Karena nanti motivasi anak melakukan sesuatu itu berdasarkan yang diinginkan hadiah tersebut. Apalagi ketika hukuman, anak tidak melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif, itu tidak ada hukuman, tidak ada hadiah. Terus bagaimana Bu? Kita belajar di sini. Tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nanti ketika kita sudah berhasil membangun motivasi dari dalam, akan terbentuk sebuah disiplin menjadi kebiasaan, akhirnya terbentuk disiplin positif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif kita yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi tidak hanya siswa, kita sebagai pendidik juga menjadi mempunyai motivasi pembelajar sepanjang hayat, belajar dan terus belajar, bukan pembelajar tapi pembelajar, mau mempelajari hal apapun, tidak hanya dalam konteks sekolah.
Kemudian lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Diana Goser 1998 mengemukakan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka nanti motivasi intrinsiknya akan terbangun, motivasi dari dalam dirinya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selama ini kita melihat anak didik kita melakukan sesuatu itu pasti karena perintah, pasti karena takut hukuman, pasti karena untuk menghindari hal-hal yang tidak nyaman dirinya sendiri, belum ada motivasi dari dalam. Kemudian masuk yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi ekspresi. Murid kita rata-rata masih seperti ini. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga ketika dimarahin oleh ibu kepala, bukan kepala banyak loh. Masih ketidaknyamanan, biar tidak menghindari saja. Kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masih motivasi ekspresi. Saya berarti kalau juara 1 kelas mendapatkan buku dari Bapak Ibu guru, mendapatkan sepatu baru dari orang tua. Masih motivasi dari luar. Nah, kita harapkan motivasi murid kita itu yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasinya sudah motivasi intrinsik, sudah dari dalam. Sebagai guru mengajar dengan tertib, tidak ada kepala sama. Ya, disiplin, piket semuanya sama. Karena apa? Sudah termotivasi dari dalam diri sendiri. Jadi diharapkan kita bisa menumbuhkan motivasi siswa kita ke motivasi yang intrinsik. Kemudian kita masuk ke hubungan konsekuensi dan restitusi. Sepertinya kurang fokus ya. Sudah? Ya ini anak kita tadi ya, ketika kita dikritik dengan keras ada identitas gagal. Padahal kita mengharapkan identitas sukses ya. Identitas gagal ini identitas dengan kita memberikan hukuman. Kemudian identitas sukses kita mau berdisiplin. Disiplin menerapkan konsekuensi atau menerapkan restitusi. Nah, di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terlambat lari lapangan, mengelilingi lapangan 5 kali. Jadi harus terjadi tanpa kita mau mendengarkan alasan apa murid tersebut terlambat. Itu hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di dalam kelas sudah ada konsekuensi. Tidak datang tepat waktu, ternyata harus membersihkan halaman, harus terjadi. Ketika restitusi merupakan pilihan. Nanti diajak kantor, diajak ngobrol dulu. Ketika siswa melakukan pilihan mau apa, nanti akan dia berpikir sendiri. Saya terlambat, saya harus bagaimana? Itu hukuman yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid ataupun untuk anak. Apalagi untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu saja. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban ini ya, karena kita menghukum kamu tadi melukai temanmu, kita yang terluka, korban kita mendapatkan keadilan karena dihukum oleh Bapak Ibu
guru. Namun ketika kita menggunakan konsekuensi, korban ini bisa diabaikan. Kemudian kita menggunakan restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak tidak nyaman untuk konsekuensi. Untuk restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Kemudian untuk identitas gagal yang selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi, masalah terpecahkan. Kemudian identitas gagal yang selanjutnya, ketika kita menggunakan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Ya, tidak akan berjalan. Jadi ketika ada kita baru berjalan karena ada yang ditakuti. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang terakhir untuk identitas gagal hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya terjadi di sekolah karena kita memberikan hukuman. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau kita menggunakan restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, nanti seharusnya sebagai guru kita menggunakan restitusi. Kemudian yang selanjutnya ini contoh kasus. Siswa tidak mengerjakan PR. Coba katakan di sini semua bapak ibu guru, ketika tidak mengerjakan PR, hukuman. Langsung kita apa kata hukuman? Tidak mengerjakan PR, anak hukum apa? Suruh keluar kelas mengerjakan di luar kelas. Konsekuensi mengerjakan di dalam kelas sama atau berapa kali? Sama. Restitusi anak ditanya kenapa kamu tidak mengerjakan, terus sekarang kamu bagaimana cara menggantinya, ditanya mau mengerjakan di kelas atau bagaimana. ya, terima kasih ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Seperti tadi, ketika siswa tidak mengerjakan PR, kadang hukuman kalau disuruh mengerjakan di luar, anak-anak 1, 2 yang ikutnya memang ingin bebas, itu suka, malah besok tidak mengerjakan lagi. Ya, besok aku dihukum, disuruh di luar. Sampai istirahat tidak akan selesai, karena memang tujuan dia adalah kebebasan. Karena kebutuhan dasar kebebasan belum terpenuhi. Ketika konsekuensi ya, kamu tidak mengerjakan PR di dalam kelas, kita sudah ada keyakinan kelas tidak mengerjakan PR dan menulis 2 kali. Jadi dia hanya melakukan berdasarkan konsekuensi tersebut. Tapi besok tidak akan teringat, ya tidak akan teringat. Tapi ketika kita sekali waktu diajak ngobrol berdua saja, yang tidak mengerjakan PR hanya kamu terus. Dulu ketika guru sekolah juga ada 1-2 kali itu ada yang tidak mengerjakan PR. Saya tidak mengerjakan PR dulu, tapi karena hanya 1 nomor sulit, tidak semua tidak dikerjakan. Ya, kemudian diajak ngobrol bagaimana mencari solusi dari siswa yang tidak mengerjakan PR. Ini contoh kasus di dalam kelas. Kemudian di sini restitusi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Salah satu cara menanamkan disiplin positif kepada siswa yaitu menggunakan restitusi. Di sini menurut Ki Hajar tujuan diselenggarakannya pendidikan yaitu membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Ketika mereka sekolah kok semakin malah terbebani, berarti ada yang salah dengan pendidikan. Merdeka di sini tidak merdeka sebebas tidak. Malah di sini merdeka itu artinya mudah diatur, tetapi tidak disetir. Ya, harus untuk gurunya tidak, tapi mereka sudah bisa diatur. Kemudian ciri
ciri restitusi di sini bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan merupakan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika anak itu banyak sekali mencari perhatian, mungkin kebutuhan dasar kasih sayangnya belum terpenuhi di rumah, sehingga mencari di sekolah. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu restitusi ini adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan, fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak malah menjadi bahan bulian satu kelas, itu bijak. Kemudian masuk ke keyakinan kelas. Mengapa ya? Keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja. Kenapa tidak peraturan? Bahkan ada tata tertib, bahkan ada tata tertib itu di kota ini lagi. Itu sudah tertulis tata tertib di sini. Kenapa tidak keyakinan tidak tata tertib? Kenapa sekarang keyakinan kelas? Sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk apa? Memakai helm? Melindungi kepala, tujuannya keamanan. Terus keselamatan. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan? Nah, itulah kenapa kita tidak ini peraturan ya, peraturan wajib. Beda dengan keyakinan kelas. Ini sudah ditentukan, ya. Kalau tata tertib ini apakah siswa itu terlibat membuat? Tidak, ya. Tata tertib langsung dari bahkan mungkin dulu tidak membuat. Nah, di sini kenapa keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupaya ya kelas, keyakinan kelas berupaya pernyataan universal secara umum. Kemudian keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, nilai positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nanti ada kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, tidak 1 semester atau 1 tahun, bahkan keyakinan kelas sama ditinjau kembali ketika nanti ada keyakinan kelas yang belum memenuhi yang seharusnya ada. Mungkin ketika di dalam kelas ternyata ditemukan siswa melakukan mengambil barang milik temannya tanpa izin. Keyakinan kelas kita ternyata belum ada, berarti kita meninjau kembali, kita lagi itu untuk yang keyakinan kelas. Di sini saya kemarin praktek untuk kelas 5, ya 29 atau 17 siswa membuat keyakinan kelas. Saya tanya dulu dikasih kan ada tata tertib? Tidak, karena mereka tidak tahu ternyata itu loh ada tata tertib. Mereka tidak tahu, ya. Kemudian ketika anak-anak dibuat tata tertib seperti itu dengan keyakinan kelas yang akan kami terapkan, saya tanya, keyakinan kelas ini nanti yang membuat semua teman di kelas 5 Bu Amin hanya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi itu keyakinan kelas atau tata tertib dan anak-anak ini pilih keyakinan kelas, karena tata tertib mereka tidak tahu, tidak mutu, ya. Kemudian di sini ya pertama, menulis peraturan yang disepakati pakai kertas sticky note dibagikan ke semua siswa. Kalau tidak punya, langsung suruh maju nulis peraturan yang diinginkan. Karena semuanya menulis, tidak boleh menyontek, tidak boleh berkelahi, tidak boleh membuli, tidak rata-rata tidak rata-rata. Nah, dari pertama menulis peraturan yang disepakati semua menulis. Kalimat negatifnya kita ubah menjadi kalimat positif. Yang kalimat-kalimat negatif
kooperatif, tidak boleh membuli, berarti harus rukun dengan teman, tidak boleh terlambat, berarti tertib atau disiplin. Kita tulis semua dulu. Baru kita kelompokkan, ya, yang berkaitan dengan keimanan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berkaitan dengan kebersihan, yang berkaitan dengan ketertiban. Kita temukan keyakinan kelasnya, tidak usah banyak-banyak keyakinan kelasnya. Mungkin 5, mungkin 6 bisa. Dari peraturan tadi dibuatkan ke sub-subnya di sini. Ketika semuanya sudah tercapai, itu semua siswa itu tadi diajak untuk menandatangani kontrak keyakinan. Ini yang membuat siapa? Kami, saya. Yang melaksanakan siapa? Saya. Ketika melanggar bagaimana? Ada konsekuensinya? Tidak ada. Nah, keyakinan kelas ini nanti untuk bisa kita merestitusi siswa kita. Dan ini kan kemarin saya umumkan, ini nanti semua wali kelas dari kelas 1, utamanya kelas 2 dulu, kelas 2 sampai kelas 6, awal tahun pelajaran gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Tulis seindah mungkin, ya. Apalagi sekarang sudah pinter-pinter pakai Canva, tempel. Ketika anak sudah keyakinan kelasnya kamu lihat apa, kalian akan tahu, akan terbentuk disiplin positif. Yang saya harapkan seperti itu. Kemudian kita sedikit dulu karena saya melihat sudah ngantuk juga. Ini tebak-tebakan sekali belajar, tebak-tebakan. Dari Bu Nini, ayo Bu Nini, ditebak dulu Bu Nini. Pintar tepuk tangan Bu Nini. Bu Mei Sarah, beri tangan ke Bu Mei. Yang lainnya juga nanti. Apa? Mati rasa. Ya, untuk selanjutnya. Ayo, untuk selanjutnya. Bundati, Pak Johan, ayo. Potongan harga. Pintar, potongan harga. Selanjutnya. Minta uang. Minta uang. Pintar. Selanjutnya. Lebih baik. Lebih dari. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Untuk yang keempat, di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kenapa anak-anak kita mungkin terbilang salah satu atau mungkin beberapa terbilang ngeyel, itu pasti ada kebutuhan dasar dari siswa kita yang belum terpenuhi. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kebebasan. Tolong Mbak Ania, ini ada video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu
mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka akan belajar atau bila rumah mereka kebanjiran. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena
adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Apa yang diberikannya? Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui capaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan,
maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku guru murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar guru kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia, di mana sudah dijelaskan ketika 5 kebutuhan dasar siswa kita belum terpenuhi salah satu, pasti akan mencari atau memenuhinya di komunitas yang lain. Ketika di rumah mungkin kurang kasih sayang, mereka akan cari perhatian di sekolah. Ketika di rumah mungkin terlalu dikekang, di sekolah di kelas mereka akan menguasai teman-teman dengan cara mereka. Jadi kita harus mengenali kebutuhan dasar siswa kita. Ketika siswa itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, kita berusaha untuk mendekati, untuk memenuhinya dengan cara-cara yang lebih baik dalam kelas. Utamanya untuk yang laki-laki itu penguasaan. Rata-rata semuanya ingin menjadi ketua kelas. Itu adakan ketua kelas harian, sehingga ketua kelas 1, ketua kelas harian itu seluruh siswa. Itu nanti sedikit banyak mengurangi kekecewaan anak-anak yang belum menjadi ketua kelas. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Di sini Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum, sementara untuk dunia berkualitas lebih unik dan personal. Kemudian dunia berkualitas yang selanjutnya dalam lingkaran di bawah ini buatlah gambar atau kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang Anda miliki dalam dunia berkualitas Anda saat ini. Jadi lingkaran kita itu siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup kita. Kira-kira kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita. Kemudian kalau kita menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling kita inginkan pada diri kita sendiri? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini sehingga tercipta dunia berkualitas pada diri kita sendiri ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Kemudian yang kelima, restitusi. Yang kelima, posisi kontrol. Kita sebagai guru nanti berada di posisi yang mana? Seharusnya berada di posisi manajer. Tapi nanti kita bisa melihat kita berada pada posisi yang mana. Di sini yang pertama ya, 5 posisi kontrol program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi. 5 posisi kontrol guru di sini. 1, penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada
posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun tetap menyakiti hati siswa. Kemudian posisi yang ketiga teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi juga. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Posisi yang diharapkan guru yang ideal adalah posisi manajer, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita pada posisi 1, 2, 3, 4, ataukah sudah pada posisi yang ke-5. Di sini ada 5 posisi kontrol. Contoh ketika menghadapi murid ketika menjadi posisi kontrol yang pertama, pemukul. Silakan ya. Kita lihat ketika ada siswa yang terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu posisi kontrol guru sebagai pembuku. Hasilnya apa di sini ya? Murid itu kemungkinan akan marah, memberontak dan dendam atau bersifat agresif. Namun mungkin pada saat itu tetap melaksanakan hukuman dari guru karena tadi takut. Itu ketika kita berada pada posisi pembuku. Untuk yang selanjutnya posisi kontrol yang kedua, ketika kita menjadi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Nah, Tuhan, semangatnya Naren. dengan Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. menjadi Kamu merasa suka bersalah ya sekali. bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Lara menjadi anak yang sangat merasa bersalah sekali ya. Hasilnya di sini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Apalagi ibu gurunya selalu bilang nanti akan dimarahi bapak kepala sekolahnya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini malah lebih berbahaya daripada sikap pembuku. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Ini ketika kita memposisikan
sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, posisi yang ketiga, kita sebagai teman. Apakah kita sebagai teman murid itu akan bagus atau tidak? Monggo misalnya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di sini guru membantu menyelesaikan masalah murid. Apakah posisi teman ini baik? Kita lihat. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positifnya. Namun, ada dampak negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Karena tadi akan dibantu untuk urusan absennya. Kemudian yang kelima, posisi kontrol kita sebagai manajer. Aku pantau dulu dari keempat. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Itu posisi sebagai pemantau. Hasilnya seperti ini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini ketika posisi guru sebagai pemantau. Yang diharapkan di sini posisi yang kelima, ketika guru menjadi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ini ketika posisi kontrol guru sebagai manajer begitu istimewa. Mungkin kalau diterapkan di kelas kita dalam waktu dekat belum bisa. Namun dengan seiring proses berjalannya kita bisa memindah posisi kontrol kita dari pembuku kemudian menjadi teman kelihatannya kok kurang meningkat menjadi pemantau. Hasil ketika posisi guru sebagai manajer di sini menguatkan pribadi murid dapat mencari solusi akan permasalahannya, lingkungan belajar kondusif, murid termotivasi belajar dan terbentuk kedisiplinan dari dalam diri murid. Jadi solusinya dari murid itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini, Diana Dosen dalam bukunya Restitution, ya, bahasa Inggris saya kurang jos, ya, saya baca kalau salah mohon maaf ya. Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Di sini ada 3 tahapan ya. Segitiga restitusi di sini ada menanyakan keyakinan yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Ketika anak berbuat melanggar keyakinan, kita bisa menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Distabilkan dulu, biar dia tidak ketakutan. Baru validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini untuk validasi tindakan yang salah. Baru ditanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Ini contoh aksi nyata saya ketika melakukan segitiga restitusi terhadap siswa kita yang tidak mengikuti sholat zuhur berjamaah. Kita validasi kegiatan, kemudian menanyakan keyakinan kelas, baru nanti murid dikuatkan bisa. Ada faktor yang saya sendiri. Ya, kemudian dari ini kan deh. Ulangi dengan masukan dari teman-teman kalau sudah 2 hari ini kita melaksanakan suatu sekolah. Jadi, saya belum pernah. Oh, kita oh, benar lupa bisa tapi apa kira-kira terkait dengan sholat zuhur berjamaah? Kita untuk meningkatkan iman dan takwa. Nah, itu kalau seperti itu kalau tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah sudah melaksanakan keyakinan kelas belum? Terus apa yang Nanti malam saya persiapkan dengan kelas. oh ya bagus. Apa lagi menyiapkan pelajaran kelas atau nanti bisa lupa? Jika saya tidak membawa pena, saya nanti bisa tidur di rumah atau rumah saya tinggal di sekolah saja Bu. Wah, itu juga bagus lah. Masya Allah, alhamdulillah dari kamu tahu ya kesalahanmu dan kamu juga bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Jadi semoga setelah nanti kamu tetap melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah dan teman-teman juga tahu. Ya, Pak, terima kasih hari ini.
belum dilaksanakan dengan level, saya rasa cukup. Sekarang Bapak bisa mulai salah satu Bapak ini adalah Ya, tapi ya Bu. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu contoh penyelesaian masalah terkait dengan segitiga restitusi. Jadi nanti 3 tahapan itu bisa Bapak Ibu gunakan di dalam kelas ketika menghadapi anak yang mungkin ketika hanya dinasehati di kelas kurang mengenal, pagi sendiri di kantor, pagi sendiri, karena percakapan dari hati ke hati itu berbeda dengan di dalam kelas. Mereka mempunyai harga diri mungkin malu kalau kesalahannya mungkin tidak begitu berat dan harus diselesaikan saat itu. Itu 6 materi dari disiplin positif di mana sekolah kita di negeri Kepulauan 2 sebagian sudah melaksanakan. Untuk yang terakhir mendekati penutup, ini ada training, monggo semua berdiri, ditirukan gerakannya, silakan Bu Samia, semuanya ikut gerakannya biar tidak ngantuk. Itulah briefing penutup kita sebelum saya membacakan pantun penutup saya. Jalan ke lembah tidaklah rata, Cakep. di ujung kali tumbuh melati. Cakep. Kumohon maaf segala kata. Cakep. Presentasi ini moga mengena di hati. Terima kasih. Untuk selanjutnya presentasi penerapan aksi nyata modul 1.4 saya tutup. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian presentasi dari Ibu Ami yang berjudul aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di SD Negeri Kepulauan 2 yang begitu lengkap luar biasanya. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu guru yang hendak bertanya kami persilakan.
Ada atau tidak? Sudah jelas Bu. Sudah sangat jelas. Sudah jelas? Lengkap semua? Sudah tersangka Allah. Ya, tidak ada. Kemudian memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator hari ini memohon maaf apabila banyak salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi